kenapa dan ada apa sampai ada juga Bang Warar, ada Mbak Baswa, ada Akmal di sini. Kepada langsung kepada Ketua Umum PSSI. Silakan Pak untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang kita akan sampaikan hari ini sejalan dengan kesepakatan FIFA dan pemerintah Republik Indonesia mengenai transformasi sepak bola Indonesia. Seperti yang saya sudah sampaikan berulang kali, FIFA sendiri akan membuka kantor di Indonesia untuk mendampingi daripada tentu transformasi sepak bola di Indonesia. FIFA sudah mencantumkan beberapa poin awal sejak memang pertemuan daripada Presiden FIFA dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, tentu kembali tadi pagi saya bersama Bapak Presiden bertemu untuk berdiskusi mengenai hal ini. Karena kita tahu ini akan menjadi diskusi khusus pastinya ketika kedatangan daripada Presiden FIFA ke Indonesia pada tanggal 9 November yang juga untuk menghadiri salah satunya menyaksikan bagaimana pembangunan training center di Nusantara dan juga untuk pembukaan U17. Nah, agenda ini memang menjadi hal yang saya rasa sudah ditunggu-tunggu dan saya pun sebagai Ketua Umum PSSI sangat membuka inisiasi di mana tokoh-tokoh publik bisa membantu mengawasi dan membersihkan yang namanya tentu isu-isu yang terekam di masyarakat, yaitu ada dua yang kita tahu. Salah satunya mengenai pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia ini sudah terlalu lama terekam ada pengaturan skor. Yang kedua juga kita menginginkan tadi adanya good corporate governance atau keterbukaan dalam pengelolaan pendanaan yang ada di PSSI. Nah, karena itu tadi saya berdiskusi dengan Bapak Presiden dan Bapak Presiden sangat mendorong tokoh-tokoh publik yang bisa terwakili untuk sehingga ini menjadi hal progresif yang kita bisa lihat beberapa bulan ke depan. Tentu kalau Saudara Marwar Sirait adalah tokoh tidak hanya politik, pengalaman membongkar kasus-kasus besar, dan juga beliau memang dipercaya waktu itu oleh Bapak Presiden untuk kejuaraan sepak bola Piala Presiden yang sudah berjalan hampir 4 kali waktu itu. Lalu tentu kalau Saudari Najwa Shihab, saya rasa tidak lain itu tokoh media, tokoh pers yang memang peduli dan cinta sepak bola. Ya, alhamdulillah sama saya, klubnya Arsenal. Untung tidak berbeda, tetapi tentu punya komitmen luar biasa selama ini mendorong daripada perbaikan sepak bola itu sendiri. Saudara Akmal kita tahu ya sangat keras tetapi juga kondusif ketika kita bicara terbuka apa yang kita harus perbaiki selama ini. Dan tentu Pak Ardan sendiri ini bagian daripada background keuangan yang sangat diperlukan. Beliau bekas kepala BPKP, ya, auditor negara. Beliau juga hari ini menjabat Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi kepalanya akuntan seluruh Indonesia beliau. Nah, dengan ini saya tentu nanti bekerja sama. Tetapi hasil laporannya tentu tim daripada Satgas ini akan bicara langsung ke Bapak Presiden dan bukan tidak mungkin juga diberi akses untuk melaporkan langsung kepada FIFA. Karena ini bagian yang kita sepakati sejak awal bahwa kita ingin punya sepak bola kita ya yang bersih dan berprestasi. Dan itulah kenapa perlu nyali orang-orang yang di depan ini. Dan saya sangat terbuka kalau sampai pun nanti
ada hasil daripada pengecekan apapun langsung kepada saya juga, saya bertanggung jawab. Ya, jadi saya bukan menutup-nutupi, saya bagian yang di sidang juga welcome, ya, selama niatnya ini baik buat sepak bola Indonesia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Tum. Berikutnya mungkin dari masing-masing anggota. Pak Ara kita minta jadi ketua karena tetap kan masih ada ketuanya. Dan saya terima kasih Pak Ara untuk berkenan membantu sepak bola Indonesia yang saya tahu Pak Ara juga sangat mencintainya. Bapak PSSI ya, juga Pak Arya Sinulinga, kolega saya lama, yang saya tahu punya integritas dan ketegasan. Juga yang saya hormati, ya, betul media yang sangat ingin sepak bola Indonesia bersih dan benar dan berani. Juga Kang Ardan, juga kolega saya yang berintegritas, nama saya di Komisi 11, saya tahu persis Kang Ardan dan dan sini ya, terima kasih Kang Ardan, juga Bung Akmal, adik saya yang kritis dan konstruktif. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang beberapa minggu ini saya enak liburan di Bali karena udara Jakarta agak polusinya ngeri gitu ya. Tapi Pak Erik beberapa hari lalu telepon komunikasi sama saya. Saya percaya Pak Erik orang yang berintegritas, orang yang bisa diandalkan untuk membangun prestasi PSSI, ketua umum yang bisa diandalkan untuk bisa membersihkan mafia bola. Saya berhenti dari libur saya dan saya mengalami dalam tugas negara. Apalagi tadi Pak Erik sudah menyampaikan, sudah berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Ya, 2 hari lalu saya pulang pergi dari Bali, ketemu dengan Presiden masih belum cerita apa-apa. Ya, tapi hari ini Pak Erik sudah menceritakan dengan jelas. Saya terima bersama orang yang hebat, Mbak Naswa, Pak Ardan, dan juga Bung Akmal. Saya langsung konkret berkomitmen untuk kita semua tim ini tidak boleh ada yang masuk angin, ya, tidak boleh ada yang bisa ditekan, tidak boleh ada yang takut, dan tidak boleh ada yang pilih-pilih. Dasar kerjanya juga berdasarkan data, fakta, dan audit. Auditnya nanti ada audit keuangan, audit operasional, dan audit investigasi. Dipisahkan mana yang masalah administrasi, mana yang masalah pidana. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Erik, apakah tim ini juga bisa berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan? Dikatakan boleh begitu. Dan juga kalau diperlukan audit juga dengan auditor yang terpercaya, boleh begitu. Dan izin saya juga sudah bergerak cepat karena kami tahu harapan dari masyarakat tinggi. Izin Pak Erik, saya berkomunikasi cepat saja. Sudah saya komunikasikan dengan Bapak Kapolri dan langsung dengan Bapak Jaksa Agung. Dan izin nanti kami juga akan berinteraksi dengan beliau-beliau supaya ini bisa bergerak cepat. Tadi kita juga sudah sampaikan dengan Mbak Naswa yang sangat handal berkomunikasi. Ada call center untuk bisa memberikan laporan, masukan. Dan nanti juga kayak di KPK itu ada Dumas, pengaduan masyarakat. Kemudian diverifikasi laporan itu apakah benar, apakah tidak, supaya untuk dipilah-pilah dan tidak lanjut. Kami juga sangat merasa bangga karena Ketua PSSI tadi di dalam ruangan. Saya pun kalau ada indikasi tidak benar, jangan ragu-ragu. Saya pikir ini adalah contoh yang baik. Ya, sampaikan juga bukan di ruang tertutup, tapi terbuka, ini semua menyaksikan. Saya betul-betul respect Pak Erik. Karena jadi tidak ada alasannya kalau Pak Erik sebagai Ketua PSSI saja sudah begitu, harus yang lain tidak boleh ada yang macam-macam.
yang dipelajari, diaudit dan diawasi adalah yang sebelumnya dan sekarang dan ke depan, betul Pak Erik? Jadi semuanya waktunya tidak terbatas, begitu ya. Jadi supaya kita juga bicara soal waktu juga tidak terbatas. Saya punya pengalaman betul sama Pak Erik tahun 2015, urus Piala Presiden, Pak Erik ketua OC-nya, saya ketua steering komite-nya. Kita bisa menggunakan turnamen Piala Presiden tanpa uang negara, diaudit oleh PwC, ya, ratingnya juga tinggi. Saya tahu Pak Erik bekerja dengan integritas dan saya bersedia bekerja dengan teman-teman di sini dengan setulus hati dan sepenuh hati, dan kita berjanji ya untuk melaporkan semua secara terbuka kepada Pak Erik, dan juga saya minta kepada masyarakat. Mohon dukungannya dari semua tim media. Saya tahu beberapa wajah saya sudah kenal lama di sini. Saya yakin juga teman-teman memiliki data, informasi, dan saya yakin teman-teman media mencintai sepak bola Indonesia yang bersih. Tolong bantu dan dukung kami dan doakan kami, juga memberikan informasi yang benar. Nanti Mbak Natwa tolong kalau boleh izin usul dibuat grup WhatsApp dari teman-teman media. Kalau ada masukan juga silakan masukkan seperti itu. Kalau tidak bisa di grup, nanti sampaikan langsung kepada Mbak Natwa atau kepada kita di sini. Saya terbuka saja. Nama saya Ara Sirait. Kalau ada mau telepon saya silakan. Telepon saya 08 11 22 42 35. Ya, 08 11 22 42 35. Terima kasih Pak Erik atas kepercayaannya. Semoga Pak Erik dan Bung Arya makin maju memimpin PSSI ke depan. Ya. Silakan Mbak Laswa. Terima kasih Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sejak awal saya percaya sepak bola itu bukan hanya urusan 1-2 pihak. Yang pertama bukan hanya urusan PSSI, bukan hanya urusan FIFA, bukan hanya urusan kelompok tertentu, bukan hanya urusan yang punya klub, tapi terutama urusan kita semua, terutama urusan pencinta sepak bola. Saya percaya dari dulu negeri ini negeri sepak bola. Pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang gila bola. Dan sudah terlalu lama kita semua sadar sepak bola di negeri ini digerogoti benalu yang bernama mafia dan juga pengaturan skor. Saya percaya itu sejak lama, dan itu jadi salah satu concern saya sebagai pribadi, sebagai pencinta sepak bola, dan concern saya sebagai jurnalis. Sama seperti halnya saya yakin teman-teman punya concern yang sama. Jadi ketika diminta oleh Mas Erick Thohir untuk terlibat dalam tim ini, yang pertama kali saya tanyakan adalah apakah ini tim independen? Dan itu diberikan jaminan independensi tim ini. Karena sekali lagi itu menjadi hal yang krusial kalau kita bicara bagaimana membongkar seluk-beluk gurita pengaturan skor yang kita dengar, kita lihat, kita cium, tapi kita sulit buktikan karena terlalu banyak berkelindan unsur-unsur di dalam maupun di luar institusi resmi atau di luar federasi. Jadi independensi tim itu menjadi krusial, dan itu kemudian yang diberikan jaminan oleh Mas Erick Thohir, bahkan sampai sejauh kalau memang ada indikasi yang menunjukkan keterlibatan bukan hanya pengurus saat ini, tapi juga dugaan keterlibatan bahkan ketua PSSI-nya sendiri bersedia untuk secara terbuka diperiksa. Itu satu hal. Yang kedua kemudian juga tadi yang menurut saya akan jadi game changer adalah dukungan FIFA atas transformasi sepak bola Indonesia, termasuk atas pembentukan tim independen yang akan mengawasi dan juga membersihkan sepak bola. Karena kita tahu otoritas sepak bola tertinggi FIFA, mereka yang punya perangkat, punya pengalaman, punya infrastruktur yang akan sangat menentukan keberhasilan, akan sangat menentukan seberapa jauh kita betul-betul bisa membuka berbagai hal yang selama ini hanya tampak samar-samar atau hanya tercium baunya, tapi tidak bisa ditunjuk batang pitungnya. Jadi yang kedua itu support FIFA yang dalam waktu dekat tadi Mas Ari sampaikan bahkan akan berkantor di sini, itu juga menurut saya akan jadi, semoga akan bisa menjadi pembeda dan game changer dari tim independen ini bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengalaman saya menjadi jurnalis yang banyak meliput isu-isu
sepak bola sejak selama 23 tahun. Mata Najwa, saya jadi wartawan 23 tahun teman-teman. Mata Najwa 13 tahun. Sejak awal itu selain isu-isu politik gitu ya, isu sepak bola itu yang selalu kami angkat dan kami investigasi. Masukan dari publik itu luar biasa banyak, dan itu yang ingin kami dorong terus. Dan tentunya masukan itu hanya akan diberikan kalau mereka yakin dilindungi dan mereka punya kepercayaan bahwa laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Jadi tim ini akan menjaga kerahasiaan siapapun yang melapor, siapapun yang bersedia menjadi whistleblower. Dan karena tadi kita juga bisa sudah berkoordinasi bahkan Bang Ara dengan aparat penegak hukum, maka kewenangan untuk menindaklanjuti itu ke ranah hukum itu akan bisa kita dorong terus secara maksimal. Mungkin dari saya itu. Bu Akmal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi dan kepercayaan yang diberikan untuk kita bersama-sama mengawal sepak bola kita menjadi sepak bola yang bersih, sehat, profesional, dan bermartabat. Saya percaya dan saya yakin ini tugas yang sangat berat, amanah yang juga pasti sangat berat, karena ini sudah menjadi ekspektasi masyarakat bahwa masyarakat mencium ada sesuatu yang tidak benar di sepak bola kita. Dan saya bersama Sepak Soccer beberapa kali bahkan ikut ambil bagian untuk membongkar berbagai praktek kotori sepak bola, dan beberapa juga kemudian berkolaborasi dulu sama Najwa Shihab. Dan saya pikir ini adalah tugas kita bersama. Kalau kemudian misalnya hari ini yang dipercayakan ada Bang Ara, Najwa, saya dengan Pak Ardan, dan nanti ada beberapa orang lagi, ini hanya simbol saja. Sejatinya tugas mengawasi sepak bola kita ya masyarakat kita. Karena itu saya berharap masyarakat, cinta sepak bola semua menjadi watchdog terhadap jalannya sepak bola kita. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita akan buka hotline Humas Pengaduan Masyarakat, dan kita berharap masyarakat semuanya bisa menyampaikan apa yang mereka dapati dan mereka lihat di lapangan ketika ada pertandingan sepak bola terkait dengan potensi terjadinya match fixing, match acting, maupun match setting. Karena ini tugas yang sangat berat, dan saya mungkin kalau kita pikul sama-sama, saya pikir cita-cita kita ini akan kita bisa wujudkan bersama-sama. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana sepak bola kita bersih dan berprestasi. Jadi saya ingin mengatakan secara sederhana adalah yuk sama-sama kita kompak membangun sepak bola kita menjadi sepak bola yang bermartabat, sepak bola tanpa mafia, sepak bola tanpa rekayasa. Terima kasih. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih juga Pak Ibu atas kepercayaannya untuk ikut bergabung dalam Satgas ini. Latar belakang saya adalah keuangan. Jadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ara maupun Mbak Najwa, bahwa sepak bola ini menjadi perhatian banyak pihak, sehingga stakeholdernya demikian luas, dan untuk itu diperlukan suatu trust. Nah, karena itu prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk membangun trust ini. Dan implementasinya, governance system harus diterapkan di dalam satu organisasi agar supaya hasil yang diharapkan, prestasi yang diharapkan dapat deliver. Nah, oleh karena itu tentunya Satgas ini akan mengawal bagaimana governance system itu dijalankan di dalam organisasi ini, sehingga betul-betul hak dan kewajiban organisasi bisa terlaporkan dengan baik, accountable,
Dan praktek yang ada sekarang bahwa organisasi, katakanlah PSSI termasuk di dalamnya, diaudit oleh akuntan publik yang independen, itu suatu yang praktek yang baik dan itu akan kita dorong terus ke depan. Tentunya akan kami kawal juga bagaimana agar supaya akurasi dari hak dan kewajiban yang sudah ada selama ini betul-betul telah digambarkan di dalam laporan hasil audit, dan apabila perlu kita bisa dalami seperti yang disampaikan oleh Bang Nara tadi. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan pertama ini. Yang penting bahwa governance system yang baik tentunya akan mendukung organisasi menghasilkan kinerja dan prestasi yang diharapkan oleh masyarakat, stakeholder dari sepak bola di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, langsung silakan. Oh ya.